Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan antara Alexander Morozevich dari Rusia saat melawan Magnus Carlsen dari Norwegia di ajang turnamen TAL Memorial di Moskow, Rusia tahun 2013. Partai kedua pemain berlangsung menarik dan mendekati posisi hampir ending. Carlsen yang sempat kehilangan menteri sebenarnya dapat mengarahkan ke posisi draw, tapi kecerdikan Morozevich dalam memainkan manuver kuda membuat Carlsen sedikit berbuat kesalahan karena memang partai blitz sehingga agak susah bagi pecatur berpikir dalam. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Alexander Morozevich yang berperan sebagai putih memulai dengan E4, dibalas Carlsen C5, pertahanan Sisilia. Morozevich melanjutkan kuda F3, dibalas kuda C6. Morozevich melanjutkan D4, mengurai pusat untuk permainan terbuka yang menyerang buah putih. Carlsen menerima dan balik dipukul dengan kuda. Carlsen G6, persiapan fianchetto gajahnya, dibalas kuda SC3. Gajah G7 menyerang kuda dua kali. Morozevich di backup gajah. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda. Persiapan rokade. Morozevich melanjutkan gajahnya ke C4, mengembangkan gajah dan mengintai pion F7. Setelah Carlsen menteri ke A5, Morozevich pun rokade. Tak mau kalah, Carlsen juga melakukan rokade pendek. Gajah mundur, dibalas D6, membuka jalur diagonal gajah. Morozevich merespon H3, mencegah hitam melakukan invasi ke petak G4. Gajah D7, dan segera Morozevich mulai bermain agresif. Ia memainkan F4, kuda pukul kuda, balik dipukul gajah. Gajah ke C6, menyerang dua kali pion. Putih membela dengan menteri. Carlsen memainkan kuda ke D7, membuka diagonal untuk mengajak pertukaran gajah. Diterima Morozevich dan balik dipukul raja. Morozevich kembali memainkan langkah inisiatif menyerang dengan kuda D5, menyerang pion F7, menteri C5, skak, raja bergeser, E6, menyerang kuda dan kuda pun mundur. Carlsen kembali mengaktifkan kudanya. Morozevich membawa bentengnya ke dalam permainan, menyerang pion dua kali dan Carlsen membackup dengan bentengnya. Morozevich bermain agresif mendorong pion F-nya, bermaksud mengurai rantai pion hitam dan juga mengaktifkan bentengnya di lajur F. Menteri E5 menambah tekanan ke pion dengan menyerang sebanyak 3 kali dan putih hanya membela 2 kali, dan putih pun menambah backup dengan bentengnya. P5 dibalas kuda D5, sentralisasi kuda, umpan kuda yang berbisa. Apakah kuda ini gratis? Oke, mari kita analisa. Apabila kuda ini dimakan, maka balik dipukul sambil discover attack ke menteri. Setelah menteri menghindar, maka pion pukul gajah C6, menjanjikan serangan yang kuat dengan gajahnya yang menguasai diagonal penting, benteng yang menguasai dua lajur terbuka, dan pion F yang bersiap merobek perisai hitam. Oleh karena itu, di partai aslinya Carlsen melanjutkan kuda ke H5, mengancam ke G3, garpuan yang memenangkan kualitas. Morozevich benteng ke E3, dibalas A5, bermaksud menjebak gajah. F6, skak, raja ke pojok, membuat lubang tempat perlindungan untuk gajah. Menteri kali B2, Morozevich melanjutkan kuda ke E7, mengancam gajah. Gajah mundur, mengakibatkan pion B5 tanpa pengawalan dan segera dipukul dengan menteri. Carlsen balik memukul pion yang hanya terbela sebanyak 1 kali ini. Menteri ke G5, balik menyerang kuda 2 kali. Kuda pukul pion, menteri menghindar, dan hitam memundurkan menterinya memberikan pengawalan. Morozevich tiba-tiba melakukan pengorbanan benteng di F7 dengan ide brilian. Apabila benteng diambil, maka kuda kali G6, skak dan menggarpu menteri. Carlsen melanjutkan menteri ke A1, skak, raja H2, menteri ke E5 kembali melakukan skak, raja H1, menteri A1, skak, raja H2, menteri E5, skak,
raja ke H1, menteri ke A1 skak. Tampaknya Carlsen menginginkan hasil draw dengan pengulangan 3 kali, tapi Morozevich tetap gigih untuk menginginkan kemenangan dan melangkahkan buah yang lain dengan benteng E1. Sekarang Carlsen dihadapkan dilema, ada ancaman mat di H7 dan ada pula ancaman terhadap menterinya. Terpaksa Carlsen mengorbankan menterinya, balik dipukul menteri, benteng pukul benteng, kuda kali G6 skak. Sekarang apabila kuda ini dimakan, ada ancaman menteri ke H4 skak dan memenangkan benteng. Carlsen melanjutkan raja G7, menteri kali A5 mengancam benteng, benteng bergeser, kuda H4, raja pun mundur, raja H2 dibalas D5, menteri ke B6, benteng F ke E7 bermaksud menghindari diagonal gajah putih dan mendorong pion E-nya, kuda ke F3 dibalas E5 dan memanfaatkan kosongnya baris ke-6. Putih menempatkan menterinya ke H6, kuda C5, kuda G5, kuda pukul gajah, dan balik dipukul pion E4. Tampaknya promosi pion hitam tidak terbendung, tapi Morozevich memanfaatkan kesempatan ini dengan menyusun sebuah jaringan mat. Menteri F6 skak, raja bergeser, menteri F4, langkah unik persiapan ke G4, D4, menteri G4. Pada posisi ini sebenarnya hitam dapat memaksakan draw dengan bermain E3, kuda E6 skak, raja F7, menteri F5, raja G8, menteri G5, raja F7, menteri F5, raja G8, menteri G4, pengulangan 3 kali. Dalam posisi ini apabila raja lari ke pojok, maka menteri kali D4 skak, raja G8, menteri D4, raja H8, menteri D4 skak, pengulangan 3 kali, berpotensi draw. Tapi nampaknya Carlsen tidak melihat potensi ini, dan di partai aslinya Carlsen memainkan raja ke H8, menteri F5, E3, kuda F7, raja G7, kuda D6, E2. Satu langkah lagi mendekati petak promosi. Menteri G5 skak, raja H8, menteri F6 skak, raja G8, kuda F5. Sampai pada posisi ini Carlsen menyerah. Ada ancaman mat, kuda H6. Masih bisa hitam memperlama dengan H6, membuat lubang nafas raja ke H7, maka putih bisa membalas. Kuda kali E7 skak, dipukul benteng dan balik dipukul menteri. D3. Setelah itu raja putih bermanuver ke tengah untuk menghabisi pion tengah hitam, dan putih menang. Oke, kita lihat manuver indah dari sang kuda yang berkolaborasi dengan menteri membentuk jaringan mat, sehingga pantaslah kalau kuda ini disematkan man of the match pada partai kali ini. Demikianlah partai ending yang cukup menarik yang ditampilkan oleh Alexander Morozevich melawan Magnus Carlsen di turnamen TAL Memorial di Moskow, Rusia tahun 2013. Semoga partai ini dapat dinikmati dan menginspirasi. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kunci jawabannya menteri ke A8. Apabila gajah ke G1, maka menteri ke A1, raja H2, menteri H8, skakmat. Dalam posisi ini apabila raja ke G1, cukup simpel, 2 langkah dengan menteri A1, skakmat. Dan juga akan kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan coba dianalisa dan kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.